Halo, halo, tes, tes. Apakah suara saya kedengaran? Oke, sepertinya kedengaran. Bisa di situ. Sini ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi, perkenalkan nama saya Rahmat Pratama Putra dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Hasanuddin. Jadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kerangka acuan andal analisis dampak lingkungan pada proyek pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta ruas W2 Utara antara Kebonjeruk hingga Ulu Jami. Langsung saja. Sebentar. Oke, masuk di pendahuluan. Nah, pada kerangka acuan ini merupakan salah satu bagian dari dokumen AMDAL yang memiliki tujuan ataupun fungsi yang sangat penting sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Negeri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 yaitu aduh, nggak kelihatan. Oke, oke, kira-kira di situ. Nah, adapun tujuan penyusunan ke andal ini, yang pertama merumuskan lingkup dan kedalaman studi andal, yang kedua mengarahkan studi andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Terus ada fungsi dari dokumen KA andal ini, yaitu yang pertama sebagai rujukan penting pemrakarsa, terus penyusunan dokumen AMDAL, instansi lingkungan hidup, serta tim teknis komisi penilaian AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi AMDAL yang akan dilakukan. Terus yang kedua ada sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen AMDAL untuk mengevaluasi hasil studi AMDAL. Nah, selanjutnya masih seputar pendahuluan. Jadi pekerjaan pembangunan tol tersebut dibangun eh, berdasarkan eh, beberapa alasan. Yang pertama untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dari daerah barat ke selatan DKI Jakarta ataupun sebaliknya. Terus apabila ruas jalan tol ini terbangun, maka akan meningkatkan kinerja transportasi kendaraan dengan mengurangi kepadatan lalu lintas pada ruas jalan tol dalam kota, jalan tol Sediatmo, dan jalan tol Jakarta Tangerang. Terus setelah pembentukan selesai, tim penyusun dari dokumen AMDAL tersebut melakukan tinjauan di kawasan lapangan kerja, melakukan observasi eh, terkait jalan daerah jalan tol tersebut. Jadi mereka survei lapangan, terus kawasan lingkungan proyek. Dari hasil tinjauan maka tim penyusun dokumen AMDAL mampu mengolah data sesuai dengan tahap berikut ini. Nah, di sini terdapat 5 tahap. Yang pertama, memahami seluruh pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan pada proyek pembangunan jalan tol, terus mengidentifikasi dampak potensial oleh masing-masing anggota tim penyusun, terus ada tinjauan kembali ke lapangan untuk dengan memfokuskan kepada rencana kegiatan dan identifikasi dampak lingkungan yang akan terjadi. Nah, kemudian mencocokkan hasil tinjauan lapangan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik atau identifikasi dampak lingkungan yang ditentukan sebelum tinjau lapangan. Terus penyusunan laporan pelingkupan yang akan menjadi dokumen kerangka acuan andal. Nah, selanjutnya ya masih seputar pendahuluan, tapi ini dengan keterangan sebuah peta. Jadi di dalam peta ini merupakan lokasi proyek yang terbentang antara Ulu Jami hingga Kebonjeruk, di mana meliputi 2 kota administratif, yang pertama Jakarta Selatan dan yang kedua Jakarta Barat. Adapun total panjang rencana jalan tol JORR ruas W2 Utara yaitu 7,67 kilometer. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut proyek pembangunan jalan tol ya yang ini ya yang ditandai berwarna biru garis putus-putus. Ya, selanjutnya. Nah, masuk kepada
pelingkupan. Jadi di sini banyak sekali penjelasan mengenai deskripsi rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Ada pada tahap konstruksi. Saya tidak tahu kenapa di dalam kerangka acuan ini tidak dicantumkan pada saat prakonstruksi ataupun sebagainya, tapi ini langsung masuk ke proses konstruksi. Di mana ada pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan, komponen lingkungan terkena dampak, pelingkupan. Jadi di pelingkupan ini terdiri dari dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan hipotetik, wilayah studi, batas kajian, waktu kajian. Kalau yang pertama itu dalam proses konstruksi, yang pertama ada mobilisasi peralatan dan material. Nah, ini menjadi kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan dampak lingkungan. Kemudian adapun komponen-komponen yang akan terkena oleh aktivitas-aktivitas tersebut seperti kualitas udara, ya itu untuk parameter tubuh. Terus ada di bagian pelingkupan dampak potensial. Nah, dampak-dampaknya itu banyak sekali akibat mobilisasi dari kendaraan-kendaraan berat tersebut, seperti menurunnya kualitas dari kualitas udara, ataupun yang lingkungan-lingkungan lain yang tercemar akibat polusi dari kendaraan berat tersebut. Terus dengan adanya dampak tersebut, para pemrakarsa mampu mengevaluasi eh, dampak-dampak tersebut. Di- Kegiatan ini berlangsung secara sementara di mana ada jarak mobil dan lalu lintas dengan rute mobilisasi. Dampak penting hipotetik disimpulkan gitu ya, termasuk DPH. Nah, sehingga adapun rencana-rencana yang dilakukan oleh Pemerkarsa untuk ditindaklanjuti. Jadi eh, dilakukan penyiraman secara berkala di lokasi untuk mengurangi hamburan debu. Jadi mereka memiliki eh, solusi ketika kualitas udara di daerah proyek itu sangat buruk akibat dari aktivitas kendaraan berat. Jadi mereka melakukan penyiraman secara berkala agar kualitas udara yang memburuk tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya ada oh, jadi dampak yang paling sangat-sangat signifikan yaitu masih di kualitas udara. Nah, di sini masih diberikan dampak penting hipotetik. Jadi mereka memasang pagar setinggi 3 meter pada keliling tapak proyek yang berbatasan langsung dengan pemukiman, menutup menutup bak truk kendaraan pemangku material dengan terpal atau kanvas, mencuci ban truk sebelum masuk ke jalan raya dan sebagainya. Jadi memang salah satu aktivitas yang paling potensial di daerah tersebut ketika proyek tersebut beroperasi, ya dari ini mobilisasi kendaraan-kendaraan berat karena mereka membawa material yang banyak sekali berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada kualitas udara. Mereka diberikan dampak penting hipotetik yang sangat banyak yang berhubungan dengan udara. Terus ada tahap konstruksi. Nah, pada tahap konstruksi, kerjaan kedua, nanti yang panjang. Nah, adapun dampak potensialnya yaitu menimbulkan getaran hingga kerusakan bangunan masyarakat. Jadi ini akan menyebabkan banyak sekali potensi juga, potensi yang merugikan warga sekitar yang berada di sekitar lokasi proyek, mengakibatkan kerusakan bangunan masyarakat, kebisingan dan segalanya. Se dan contoh-contoh lainnya lah. Nah, ini ada evaluasi dampak potensial keresahan masyarakat. Terus dampak penting hipotetik. Ini ada terdapat juga akan terjadi keresahan masyarakat yang yang menimbulkan getaran yang akhirnya dapat meningkatkan bangunan. Oke, selanjutnya, nah ini ada metode.
Eh, di sini kerangka acuan yang saya ambil ini memang eh, tergolong tidak lengkap ya dalam memberikan informasi. Saya juga kurang tahu, tapi kira-kira seperti itu karena ini mungkin sebagai contoh saja. Terus ada DPH. Nah, saya ini kurang tahu apa ini DPH. Terus ada peningkatan getaran kebisingan pada saat metode perakiraan dampak. Ah ya, jadi di sini disediakan alat ukur desibel dan getaran untuk memperkirakan dampaknya ketika proyek tersebut berjalan. Isinya ya, ada data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan, data keadaan kebisingan dan getarannya ya. Oke. Terus ada metode pengumpulan data untuk perakiraan. Dapat kita baca pada gambar berikut. Ini ada hubungan dengan eh, pakar hidrologi untuk perkiraan dengan analisis data. Metode evaluasi, metode bagian alir. Oke. Adapun kesimpulan dari kerangka acuan tersebut, di sini saya membuat kesimpulan. Nah, lingkup keandal ini mencakup identifikasi dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi seperti peningkatan debu dan kebisingan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara, getaran, dan ketenangan masyarakat sekitar. Jadi memang dampak-dampak tersebut sangat berpotensi saat eh, proyek tersebut berjalan. Rencana pengelolaan lingkungan disiapkan untuk mitigasi dampak ini, seperti penyiraman lokasi untuk mengurangi debu dan pemasangan pagar pelindung. Selain itu, metode studi digunakan dapat lapang, data lapangan serta analisis pakar untuk memprediksi dan mengevaluasi dampak lingkungan secara holistik. Sudah diterapkan, sudah direncanakan metode seperti apa yang akan diterapkan ketika dampak-dampak potensial tersebut terjadi. Kesimpulannya, KNDL ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan mitigasi dampak lingkungan yang memadai, melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengikuti regulasi lingkungan hidup. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.